Manajer Rangers dipecat. Michael Beale dipecat sebagai manajer Rangers setelah kekalahan kandang dari Aberdeen pada Sabtu, tanggal 30 September. Hal ini membuat mereka tertinggal 7 poin dari Celtic setelah 7 pertandingan musim Liga Utama Skotlandia. Ini adalah kekalahan ketiga tim Ibrox di Liga Utama Skotlandia musim ini, dan terjadi setelah kekalahan telak di play-off Liga Champions dari PSV Eindhoven. Klub mengatakan hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan semua orang yang terkait dengan Rangers. Mantan gelandang Stephen Davis telah mengambil alih tugas sementara, dengan Rangers diperkirakan akan meluangkan waktu untuk mengidentifikasi penerus permanen. Beale meninggalkan Queen's Park Rangers pada bulan November untuk menggantikan Giovanni van Bronckhorst. Dia memulai pertandingan dengan 13 kemenangan dari 14 laga, tapi akhirnya mengakhiri musim lalu tanpa trofi. Meskipun timnya memenangkan pertandingan pembuka penyisihan grup Liga Eropa melawan Real Betis, dan telah mencapai semifinal Piala Viaplay. Kekalahan Liga dari Kilmarnock, Celtic dan Aberdeen terbukti harus dibayar mahal. Hasil musim ini jauh dari apa yang diharapkan semua orang yang terhubung dengan Rangers. Demikian pernyataan klub seperti dilansir BBC pada Senin ini. Oleh karena itu, keputusan diambil ini untuk mengakhiri kontrak manajer. Dewan Rangers ingin menyampaikan terima kasih mereka kepada Michael dan stafnya atas upaya mereka sejak bergabung dengan klub November lalu. Lamine Yamal perpanjang kontrak baru hingga 2026. Pemain muda Barcelona, Lamine Yamal secara resmi untuk menekan kontrak baru yang berdurasi selama 3 tahun atau sampai 2026. Keputusan Yamal untuk memperpanjang masa baktinya dengan skuad asuhan Xavi Hernandez tentu saja bukan sebuah hal mengejutkan, sebab dirinya secara perlahan mulai menjadi sosok penting di dalam skuad senior. Terlebih usianya yang masih menginjak usia 16 tahun, juga membuat Barcelona ingin terus menggunakan jasanya dalam jangka panjang, setelah dirinya terus menunjukkan peningkatan performa saat diberi kepercayaan bermain di musim ini. Guna mencegah Yamal bisa diincar oleh klub lain, Blaugrana juga melakukan antisipasi secara baik yang memberikan klausul rilis fantastis senilai 1 miliar euro. Liverpool dirugikan VAR. Liverpool menjadi korban kesalahan VAR saat dikalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 2-1, Sabtu kemarin. Luis Diaz mengira dirinya memecah kebuntuan pada menit ke-34 di London Utara usai menyelesaikan umpan terobosan Mohamed Salah. Namun hakim garis mengangkat bendera tanda offside dan wasit utama Simon Hooper pun menganulirnya. Cooper lantas meninjau ulang peristiwa tersebut melalui layar di lapangan. Namun anehnya petugas VAR terlihat mengambil keputusan cukup cepat bahkan tanpa menarik garis untuk menentukan posisi para pemain yang terlibat. Petugas VAR di Stockley Park mengira Hooper tak menganulir gol tersebut, sehingga mereka malah mengonfirmasi bahwa keputusan wasit sudah tepat. PGMOL atau Badan Wasit Sepak Bola Inggris merilis permintaan maaf kepada Liverpool pasca laga. Namun itu adalah hal yang sia-sia, dan The Reds tetap kehilangan 3 poin di markas Tottenham Hotspur. Dua pemain mereka juga mendapatkan kartu merah kontroversial. Beberapa mempertanyakan apakah pelanggaran Curtis Jones cukup keras untuk dihukum kartu merah langsung. Sementara tayangan ulang menunjukkan Diogo Jota tak melanggar Destiny Udogie, sehingga tak layak dihukum di kartu kuning pertama. 4 anak asuh Jurgen Klopp yakni Alexis Mac Allister, Mo Salah, Andy Robertson, dan Virgil van Dijk juga dihukum kartu kuning. Tim manapun yang mendapatkan lebih dari 5 kartu kuning dalam sebuah pertandingan akan diancam hukuman oleh FA. Hukuman yang diterima adalah denda sebesar 25.000 pound atau 472 juta rupiah. Dan kini Liverpool melaporkan bahwa The Reds sedang menunggu hasil peninjauan. Apakah mereka harus membayar denda atau lolos dari hukuman ekstra gara-gara menjadi korban kesalahan wasit?
Anthony sudah kembali latihan bersama Manchester United. Manchester United nampaknya akan mendapatkan tambahan tenaga saat menghadapi Galatasaray nanti. Anthony dilaporkan berpotensi comeback di laga ini. Manchester United akan kembali melanjutkan perjalanan mereka di Liga Champions pada tengah pekan nanti. Mereka dijadwalkan akan menjamu tim kuat asal Turki, Galatasaray, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober dini hari nanti. MU sendiri menargetkan kemenangan di laga ini. Di pertandingan pertama, mereka tumbang melawan Bayern Munchen sehingga mereka harus memetik poin agar menjaga kans mereka lolos ke fase gugur. Jelang laga ini, MU berpotensi mendapatkan tambahan tenaga. Anthony diperkirakan bisa comeback di laga ini. Menurut laporan Manchester Evening News, Anthony kini sudah kembali ke skuad Manchester United. Ia sudah hampir 1 bulan absen dari skuad MU karena tersandung kasus hukum. Namun ia kini sudah kembali ke tim utama MU, sembari menunggu proses penyelesaian kasus hukumnya. Ia sudah berlatih penuh bersama skuad MU pada hari Minggu tanggal 1 Oktober kemarin. Ia dikabarkan melahap penuh porsi latihan yang diberikan tim pelatih MU. Laporan yang sama menyebut bahwa Anthony berpotensi besar untuk comeback saat MU menghadapi Galatasaray nanti. Namun kondisinya saat ini masih dipantau oleh tim pelatih MU. Mereka akan memastikan terlebih dahulu apakah Anthony siap atau tidak untuk bermain, mengingat ia sudah absen agak lama dari tim utama MU. Jadi ia kemungkinan besar akan masuk sebagai pemain pengganti di laga nanti. Jika Anthony ternyata belum siap, Erik ten Hag punya sejumlah opsi untuk dimainkan di sisi kanan sayapnya. Ada Facundo Pellistri dan Mason Mount yang bisa diturunkan sang manajer di posisi tersebut. Jerome Boateng buka opsi kembali ke Bayern Munich. Bayern Munchen secara tiba-tiba melakukan manuver transfer, yakni mereka sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut kembali Jerome Boateng sebagai pemain bebas transfer. Bek asal Jerman itu dikabarkan telah memberikan persetujuannya untuk kepindahan tersebut, yang akan diselesaikan dalam 24-48 jam ke depan. Sang pemain bertahan tersebut sudah berlatih dengan Bayern, yang ingin merekrutnya untuk memberikan kekuatan tambahan di posisi bek tengah. Perihal durasi kontraknya belum diumumkan. Boateng berstatus sebagai pemain bebas agen sejak kontraknya dengan klub asal Ligue 1, Lyon, berakhir pada akhir Juni lalu. Pemain berusia 35 tahun itu telah menyelesaikan bagian dari tes medisnya, dan perekrutannya diharapkan akan segera diresmikan oleh Bayern. Pemain berdarah Ghana itu akan selalu dikenang sebagai salah satu figur legendaris The Bavarians, setelah memainkan peran penting dalam kesuksesan jangka panjang klub dalam 1 dekade terakhir. 9 kali juara Bundesliga, Boateng juga menjadi bagian dari tim Bayern yang menjuarai Liga Champions pada 2013 dan 2020. Pemenang Piala Dunia 2014 menghabiskan 2 musim di Lyon setelah berpisah dengan Bayern pada 2021. Boateng berstatus bebas agen sejak meninggalkan tim Ligue 1 musim panas ini. Dia adalah rekrutan sementara untuk mengatasi masalah cedera di Bayern. Dengan absennya Matthijs de Ligt dan Dayot Upamecano serta Kim Min-jae yang baru saja pulih dari cedera, Thomas Tuchel mengkhawatirkan kedalaman lini belakang skuadnya. Boateng sangat ingin kembali ke Allianz Arena setelah menolak pinangan dari Liga Pro Saudi. Terlepas dari kedatangannya, Bayern berencana untuk menambah pemain di lini pertahanan pada bursa transfer Januari. Sang juara bertahan Bundesliga juga diperkirakan akan kembali mengejar gelandang Fulham, Joao Palhinha, setelah kegagalan transfer musim panas lalu. Usaha Bayern untuk naik ke puncak klasemen Bundesliga terhalang oleh hasil imbang 2-2 atas RB Leipzig. Berkat hasil itu, tim asuhan Tuchel saat ini berada di peringkat 3 di belakang Bayer Leverkusen dan Stuttgart.